Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 elektronika akan menjelaskan mengenai rangkaian tentang sensor suhu. Dimana perkenalkan saya Misyandira Putri dengan NIM 124430016. Saya Umi Lasari dengan NIM 124430048. Saya Adriel Saperpenawi dengan NIM 124430044. Baik, disimak ya teman-teman videonya. Bye-bye. Oke, jadi di video kali ini kita tuh bakal ngebuat perancangan sistem IoT monitoring suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT22 kalau di Wakui-nya dan berbasis ESP32 dan Blink IoT. Jadi di video aku kali ini aku tuh bakal ngejelasin tampilan Wakui dan si ininya Blink-nya, dimana di sebelah kiri sini ini tuh tampilan si Wakui dan di sebelah kanan ini tampilan si Blink-nya. Kita gedein dulu di sini. Oke. Jadi untuk dapetin si ESP32 dan DHT22 ini itu bisa dicari di sini. At UPart itu bisa ditambahin ESP32, bisa dicari. Kalau ESP32 itu sebelum kita buka si Wakui software Wakui-nya itu kita udah milih. Coba aku contohin di web baru aja ya. Nah, kalau aku milih yang ESP32 ini, terus cari yang ini, yang starter template ESP32. Nah, bukan nih, seberapa lupa guys. Oh iya benar, yang ini benar. Terus ini tinggal udah digeser ke sini aja. Terus dicari DHT dua-duanya nih, terus ditaruh. Maaf kok jadi dulu ya. Gimana sih? Aduh. Nah, ini tinggal di share. Kok dia nge-copy sih? Lihat dua-duanya. Terus ini dibuang aja. Dibuang. Terus untuk nyambunginnya itu GND ke GND. Terus yang ini, yang VCC itu ke 5 volt. Terus untuk yang SDA yang ini itu ke 15. Nah, ya saya ini. Terus tinggal diganti aja, yang ininya jadi warna kuning. Ininya jadi warna kuning. Kok hilang? Nah, ini jadi warna kuning. Jadi gitu cara nyari komponen-komponennya, makanya ntar dia hasilnya jadi kayak gini. Terus kalau untuk kode-kode ini itu tuh disesuaikan aja, karena kita mau buat suhu dan kelembapan, makanya kodenya jadi kayak gini. Ini BTW aku juga beberapa ada melihat contoh di YouTube juga. Terus kalau untuk dapetin identitas Blink yang ini, itu larinya ke si Blink yang ini. Ini kita gedein aja. Nah,
Caranya itu aku buka baru aja lagi ya. Terus loading aja. Nah, kan udah nih. Ini yang punya aku, ini yang baru. Caranya itu tinggal get started. Yang paling awal tuh tampilannya tuh bakal kayak gini. Terus ada dashboard nih. Tinggal di create dashboardnya, ditambah new dashboard. So calling device and device, aduh, terus kalau aku karena di device ini kalian bisa klik yang new device, itu bisa di create new, pilih yang karena kita pakai ESP32, kita pilih yang ESP32. Accelerate Wi-Fi access. Sehingga nanti tuh tampilannya bakal kayak gini, di dashboard kayak gini kan. Ini device yang punya aku. Dia belum mau kebuka. Nah, ini tuh bisa untuk ngatur si suhu. Ini kan suhu, yang hijau ini suhu, yang biru ini suhu, yang hijau ini kelembapan. Itu aturnya ada di developer zone, bagian monitoring ini DHT22, terus data stream. Itu ini penentuannya tinggal ditambahin. Kalau misalnya mau diedit, itu diedit dari sini, atau ada create tambah, itu tuh buat nambahin si new data stream gitu. Tinggal dikasih nama yang ini suhu, terus untuk pinnya ini dia karena kita di ESP di walkway-nya F1, makanya dia di sini nanti namanya jadi F1. Terus untuk data type-nya itu double, terus untuk min-nya itu min 50 sampai 120, default value-nya tetap 0, dan unitnya ini karena suhu dia Celsius. Nah, ini nanti bentuknya dia kayak gini nih, min-nya 50, max-nya 120, data type-nya double, unitnya derajat Celsius. Kalau yang kelembapan juga sama, dia namanya itu kelembapan, dan nama ininya kelembapan, pinnya F2, lalu data type-nya double juga, unitsnya dia jadi pakai persen, lalu min-nya 0 dan max-nya 100. Untuk default value-nya tetap 0. Udah. Terus tinggal di save and apply. Udah. Terus kita balik lagi ke device tadi buat ngecek this device. Kok dia nggak mau diklik? Bentar guys.
Nah, di sini. Nah, buat dapetin si timeline yang kita double. Nah, buat dapetin yang ini tadi, yang ini Blink template ID bla 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 ini, itu yang ada di sini tadi. Link yang ini templatenya. Terus ya udah tinggal dilihat kan, sama ini kita customize. Terus ini tinggal kita simulation kita klik ini. Temperaturnya kan bisa dilihat nih, temperaturnya 3,7 derajat Celcius, itu kan suhu humidity ini kelembapan. Nih, tadi kan ininya kan di kataku tadi biru itu suhu, yang hijau kelembapan. Itu pas kan, dia sesuai. Coba kalau kita atur. Nah, dia naik juga si di blinknya, si kelembapan juga. Nah, di kelembapan juga dia naik. Emang agak loading lama ya guys, karena kan kayak ini kan software yang beda, jadi dia nggak melulu secepat itu gitu. Nggak lupa juga Blink dan Walkway ini tuh nyambung ke WiFi, jadi pakai yang bisa pakai WiFi, bisa pakai Bluetooth dan lain-lain gitu. Ini kita stop simulation dulu, kita bukain nih. Jadi, nah di bagian konfigurasi WiFi dan sensor ini, jadi karena aku pakai Walkway Guest, jadi ini ditulis Walkway Guest. Jadi kalau misalnya WiFi kalian namanya beda atau gimana gitu, itu bisa diganti di sini. Misal namanya apa, terus ini passwordnya apa gitu. Tergantung si Walkway-nya. Tuh. Udah sih, gitu aja. Ngejelasin dikit terkait ini ya. Nah, kan tadi udah kelihatan ya kalau misalnya secara real time kan ini kita simulation lagi. Nah, di bagian bawah ini kan kalau kita lihat kita sabar lagi. Di bagian bawah ini nanti kan kelihatan kalau misalnya kok dia nggak mau gerak. Pokoknya kayak yang tadi itu kan dia kelihatan kalau misalnya nampilin hasil pembacaan sensornya itu kan secara real time. Jadi itu kayak kelihatan gitu. Nih, kayak ini kan ini 44 nih. Ininya juga 91. Terus kalau terbaca gitu udah sesuai dengan nilai yang diatur yang saya atur tadi ini di suhu, di sensor DHT dua-duanya. Terus kalau yang dashboard Blink IoT 2.0 ini kan ESP32. Dia ini mengirimkan data suhu ke virtual pin VO ini dan data kelembapan ke virtual pin F1 ini melalui koneksi internet, which is WiFi yang ini, melalui koneksi internet. Lalu dashboard juga kemudian menampilkan data tersebut dalam bentuk gauge gitu atau meter. Terus kan ini terlihat nih kalau pada sensor Blink itu sama dengan hasil pembacaan si Walkway-nya, yaitu suhunya 4,6
44 derajat Celcius dan kelembapannya 91%. Nah, hal ini tuh juga nunjukin kalau proses pengiriman data dari sensor DHT22 ini melalui SP32-nya ke platform Blink ini telah berhasil secara real time. Terus alur sistemnya itu dimulai dari sensor DHT22 yang mengukur suhu dan kelembapan. Terus datanya kan kebaca nih sama ISP32. Kemudian ISP32 ini ngirimin lalu melalui jaringan WiFi ke server si Blink-nya menggunakan virtual pin tadi. Setelah itu si dashboard Blink-nya nampilin data sehingga kita tuh bisa mantau gitu suhu dan kelembapan secara real time dari mana aja gitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman-teman saya yang lain. Oke, halo teman-teman, di sini kita. Halo teman-teman, di sini kita lanjut. Tadi udah dibahas mengenai wiring diagramnya. Sekarang kita akan lanjut ke aplikasinya. Tetapi teman-teman, sebelum itu aku bakal jelasin cara kerja si wiring karena nanti kita gunakan juga aplikasi Arduino ID-nya. Jadi nanti tuh cara sektor kerjanya itu di HT11-nya itu tuh akan membaca nilai suhu dan kelembapan di sekitar ruangan nih teman-teman. Nah, nanti data-data tersebut nanti akan diperoleh oleh ISP32 oleh rangkaian yang dibuat. Lalu dikirimkan ke aplikasi Bailink melalui jaringan WiFi. Nah, nanti nilai suhu dan kelembapan ini dapat dipantau secara langsung melalui handphone. Gitu teman-teman. Nah, kita ke aplikasi Bailink-nya dulu. Yang pertama, ini aku udah pakai webnya, yaitu caranya pertama kita klik developer zone. Nah, ini aku udah bikin sebelumnya, tapi kita bikin yang baru lagi aja. Kita ketik new template, terus kita di sini aku mau kasih monitoring ESP32. Nah, ini jangan lupa hardware-nya diganti ke ESP32. Deskripsinya biasanya teman-teman mau diisi atau enggak. Kalau aku nggak diisi, terus kita klik down. Nah, nanti di klik down ini kita ke data stream. Kita klik ini new data stream, terus jangan lupa yang virtual pin. Nah, ini udah integer V0 ini. Nah, ini kita ganti jadi suhu. Udah, terus jangan lupa unitnya itu karena suhu dia itu derajat Celcius, kita gunain Celsius. Oh ya, jangan lupa max-nya itu di 100. Kalau udah, save aja. Terus lagi kita bikin virtual pin-nya. Kalau tadi itu suhu, kalau yang ini itu kelembapan. Oke, udah. Terus unitnya jangan lupa teman-teman, karena kelembapan itu persen. Aku pakai persen. Persen itu ada di bawah. Nah, ini dia. Jangan lupa ininya juga 100 max-nya. Klik save. Kalau udah, ini udah ada ini kan teman-teman. Kita ke dashboard. Nah, ini dashboard. Kita bisa gunain beberapa widgetnya nih teman-teman. Nih contohnya nih ada kayak gini. Nah, karena ini sudah kelembapan, aku pakai Gauge ini ya. Oke, wait. Ini dan juga aku mau gunain si chart.
Oke. Nah, ini kita klik setting, terus kita klik, jauh-jauhnya ini kita ganti supaya nggak jadi ini aja, ini suhu, ini optional tadi Google ya. Google. Terus ini bisa kita ganti warnanya teman-teman. Ini aku mau ganti contohnya warna biru. Udah, lanjut kita yang ini. Yang ini buat suhu. Ini buat kelembapan, warnanya misalkan aku mau warna merah. Oke, terus chartnya ini sorry iklan. Oke, chartnya ini kita ganti di data streamnya, kita ke suhu. Kalau udah klik save. Nah, ini dia teman-teman, nanti bentukan si aplikasi Bailey-nya. Nanti juga bisa disambungkan ke HP melalui connect wifi-nya yang sama. Terus di sini juga ada. Oke, kalau udah kita ke data stream. Oh iya, teman-teman, jangan lupa di save. Nah, ini udah ada ya teman-teman. Nah, ini tadi kan udah dibikin monitornya ESP32-nya. Di sini statusnya masih offline karena kita hubungkan ke Arduino ID-nya. Nah, ini ada template untuk si Arduino ID-nya. Ini kita copy aja. Lanjut kita ke aplikasi Arduino ID-nya. Nah, teman-teman, di aplikasi Arduino ID-nya ini aku mau jelasin codingnya ya teman-teman. Oh ya, yang tadi kita ini aja copy. Nah, ini udah kita copy. Nah, di sini ada define, itu fungsinya untuk mengenali device ESP32 di aplikasi Bailey-nya. Terus ini ada include Wi-Fi, include Wi-Fi client, Bailey Simple ESP32 DHT. Nah, ini fungsinya yang Wi-Fi itu untuk menghubungkan ESP32 ke Wi-Fi client, ini koneksi Wi-Fi-nya. Terus ini Bailey Simple ESP32 untuk menghubungkan ESP ke Bailey. Terus DHT ini untuk membaca sensor DHT-nya. Lalu ini ada card SSD ya, dimana itu untuk Wi-Fi yang akan digunakan itu tuh harus sama. Di sini harus sama nanti Wi-Fi antara codingan dengan nanti yang ada di aplikasi Bailey-nya. Ini diisi dengan wifi yang kita punya dan passwordnya. Oke, lanjut. Di sini ada define DHT pin 15, DHT pin type HT11. Itu untuk sensor memakai pin GPIO 15 dan jenis sensornya itu ada DHT11. Lalu di sini ada volt DHT yang ini fungsinya yang H itu untuk kelembapan dan yang T itu untuk suhu. Lalu di sini ada if sun ini jadi nanti jika sensor itu gagal terbaca, maka program itu akan menampilkan pesan error di sistem monitornya. Lalu ada virtual override ini jadi tadi yang ada kan kita tadi bisa dilihat yang suhu itu F0 dan yang kelembapan F1 tadi ada di aplikasi Bailey-nya, integernya. Lalu ada serial print suhu, print T, kelembapan, dan H itu tuh untuk mengaktifkan si serial monitornya, terus untuk mengaktifkan sensor DHT-nya, terus untuk menghubungkan si ESP
yang ini nih, menghubungkan ESP32 ke WiFi dan ByteLink, terus untuk membaca sensor setiap per 2 detik yang 2000 ini. Terus di sini ada akhirannya, itu ada di sebagai loopnya, itu ByteLink itu untuk menjaga koneksi ESP32 ke ByteLink. Terus timerannya itu dia untuk menjalankan pembacaan sensor berkala. Nah, tadi kan udah aku copy yang tadi ada di aplikasi ByteLink kodenya. Nah, jangan lupa nih kita isi gunakan WiFi. Di sini kita isi. Oh ya udah. Nah, ini dia bentukan codingannya. Nah, terus juga jangan lupa ini tuh kita ganti ke ESP32 di modul. Kalau teman-teman nggak tahu caranya, bisa klik select board and ini. Nah, nanti di situ ada kita pilih ESP32 di modul. Oke, nah bisa diklik di run. Ya, upload dulu. Jadi nanti setelah program ini selesai, nanti codingan kan diuploadnya ke SP32. Nah, nanti jika berhasil, maka data suhu dari kelembapan ini akan tampil di serial monitor dan juga muncul pada aplikasi ByteLink di handphonenya. Oke, ini ada yang error. Nah, tadi kan dijelasin bahwa kalau ada error itu dia akan menampilkan di ini kan. Nah, terus di sini ternyata yang errornya tuh di simple. Oh, di ini. Nah, ini ada yang error. Nah, jadi teman-teman bisa perbaiki codingan yang error tersebut. Oke, lanjut kita bakal ngeliat di handphone si aplikasi ByteLink-nya. Oke teman-teman. Nah, ini kelihatan nggak ya? Nah, ini mungkin. Nah, ini kalau di tampilan handphonenya itu kan tadi kita udah bikin di sini monitoring ESP32. Coba aku klik. Nah, muncul nih teman-teman si aplikasi ByteLink. Nah, jadi nanti kalau udah dari aplikasi di tertentu nanti akan ke aplikasi di ByteLink-nya. Oke, sekian. Lanjut, kita akan membuat rangkaiannya. Baik, jadi pada proyek IoT ini kita akan memantau suhu dan kelembapan udara secara real time melalui aplikasi Blink. Komponen-komponen yang akan kita gunakan, yang pertama adalah Node MCU ESP8266 mode yang dilengkapi modul IP. Yang kedua ada DAT11 untuk membaca suhu dan kelembapan udara. Yang ketiga ada kabel jumper male to male sebanyak 3 buah. Yang keempat kita akan menggunakan breadboard sebagai tempat pemasangannya. Dan yang terakhir ada kabel USB to Type-C untuk menghubungkan komponen Node MCU ini ke laptopnya. Baik, proses pemasangan komponen dilakukan dengan menghubungkan pin PCC pada DAT11 ke 3,3 volt pada ESP8266 nya, karena itu adalah tegangan sesuai untuk ESP ya. Menggunakan kabel jumper.
Terus pin ground GND pada DAT11 ini kita pasang ke pin GND pada SP8266 ya, atau bisa simbol G. Dan terakhir ada pin data pada DAT11 yang kita akan hubungan ke D4 pada USB. Sebenarnya untuk pin data ini bebas, cuma kita akan gunakan D4. Dan yang terakhir kita memasang kabel USB nya to Type C ke USB, dan kita akan pasang ke laptop. Baik, pada hasil akhirnya sistem berhasil membaca suhu dan kelembapan lingkungan menggunakan sensor DAT11. Data yang diperoleh sensor ditampilkan pada serial monitor di Arduino IDE sebagai bentuk verifikasi bahwa sensor bekerja dengan baik. Selain itu, data yang sama juga berhasil dikirimkan ke platform Blink melalui koneksi Wi-Fi yang dimiliki Node MCU-nya. Nilai suhu dan kelembapannya dapat dipantau secara real time dari perangkat yang terhubung ke internet. Hal ini menunjukkan bahwa sistem IoT yang dibuat telah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan suhu ruangan yang dipasangin AC bersuhu 24 derajat.